Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alil Halibah dengan NIM G05219027. Saya dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan strategi fundraising antara Lazisnu dan Lazismu. Yang pertama yakni strategi fundraising Lazisnu. Setiap lembaga amil zakat pasti memiliki metode dalam melakukan fundraising, tidak terkecuali dengan Lazisnu. Dari data dan sumber yang diperoleh dalam melakukan fundraising, Lazisnu menggunakan dua metode, yaitu metode fundraising langsung dan metode fundraising tidak langsung. Bagaimana sih metode fundraising langsung itu? Metode fundraising langsung yaitu metode fundraising yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung dalam bentuk mengumpulkan dana. Bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika langsung dilakukan. Dan adapun metode yang pertama yakni metode layanan bayar zakat di kantor Lazisnu. Bagi para muzaki yang akan menyalurkan zakat, infak, atau sedekahnya secara langsung bisa mendatangi kantor sekretariatan Lazisnu. Dengan adanya layanan ini diharapkan bagi para muzaki dapat bertanya langsung kepada pengurus Lazisnu seputar pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah serta pengelolaan yang sudah dilaksanakan Lazisnu sehingga muzaki percaya dengan kinerja Lazisnu dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekahnya. Strategi yang kedua yakni layanan jemput zakat. Layanan jemput zakat ini suatu layanan yang diadakan oleh pihak Lazisnu di mana pihak Lazisnu atau amil bersedia menjemput dana zakat, infak, sedekah ke tempat di mana calon muzaki tinggal. Namun sebelumnya calon muzaki tersebut telah menghubungi pihak Lazisnu. Bagi para muzaki yang ingin menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dapat menghubungi nomor yang tertera. Dan strategi yang ketiga yakni membuka stand pembayaran. Membuka stand pembayaran infak dan sedekah di acara-acara besar keagamaan NU seperti pengajian umum dalam rangka Harlah NU dan kegiatan keagamaan lainnya. Stand ini dibuka untuk memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dana infak atau sedekah khusus bagi masyarakat NU. Strategi yang keempat yakni mengirim surat bersedia menjadi donatur kepada calon muzaki. Dalam hal ini pihak Lazisnu akan meminta kepada pimpinan ranting untuk mendata 10-20 orang yang menurut para pimpinan ranting dapat memenuhi syarat sebagai muzaki. Karena yang lebih tahu kondisi masyarakat adalah pimpinan ranting tersebut, untuk kemudian akan dikirim surat dan formulir persetujuan sebagai muzaki di Lazisnu. Jika orang tersebut bersedia, maka pihak Lazisnu akan menjemput dana zakat ke rumah muzaki tersebut. Namun apabila tidak bersedia, maka akan mencari calon muzaki lain yang sudah direkomendasikan oleh pimpinan ranting. Dan yang kedua yakni metode fundraising tidak langsung. Metode fundraising tidak langsung yakni metode fundraising yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur. Adapun strategi yang dijalankan oleh Lazisnu yakni menyebar selebaran di tempat-tempat strategis seperti masjid-masjid. Adapun isi dari selebaran tersebut adalah laporan keuangan dari pihak manajemen Lazisnu. Dan yang kedua yakni sosialisasi lewat media sosial. Selain melakukan sosialisasi melalui beberapa kegiatan, Lazisnu juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, diantaranya yakni Instagram. Selain itu juga menyebarkan informasi seputar Lazisnu melalui website. Dan strategi yang ketiga yakni menghimpun dana melalui kotak kaca Lazisnu yang diletakkan di toko-toko. Kotak kaca ini diletakkan di toko-toko besar yang ada di sekitar situ. Dengan adanya kotak kaca ini, warga dapat berbelanja sekaligus bersedekah secara bersamaan. Hal ini dirasa efektif dalam mengumpulkan dana sedekah ataupun infak. Dan strategi yang keempat yakni
menghimpun dana melalui Toples Koin, Gerakan Nasional Koin untuk NU. Program ini berbentuk pengumpulan dana receh dari para agniya nahdiyin di seluruh ranting. Teknis dari program ini adalah setiap warga NU dititipi toples yang sudah disiapkan oleh tim, kemudian setiap 2 minggu sekali akan dijemput dananya oleh fundraiser. Manfaat dari pengumpulan dana infak lewat koin toples ini diharapkan mampu membantu warga yang kurang mampu, khususnya warga NU. Yang paling penting, manfaat dari pengumpulan dana infak lewat koin toples ini dapat mencakup 4 unggulan program, yaitu program pendidikan, program kesehatan, program pengembangan ekonomi, dan program bencana siaga. Selanjutnya yakni strategi fundraising Lazismu. Lazismu dalam menggalang dana dari masyarakat memiliki 2 strategi. Yang pertama yakni penjualan langsung, dan yang kedua dengan layanan online atau secara tidak langsung. Di antaranya yakni yang pertama ada strategi penguatan kualitas SDM. Penguatan kualitas SDM merupakan modal pertama yang dilakukan oleh Lazismu dikarenakan SDM adalah pelaksanaan dari semua program yang ada. Khususnya para fundraiser, mereka harus mempunyai pola pikir bahwa semua orang menjadi donatur tanpa pilih-pilih dan kualitas bersaing yang tinggi sehingga tidak cepat menyerah dalam mencari donatur dan muzaki. Seterusnya, fundraiser harus melaksanakan program Lazismu dengan strategi yang ampuh sesuai dengan target yang dituju. Dan strategi yang kedua yakni penjualan langsung, seperti ketemu langsung dengan calon muzaki, menaruh kaleng koin di lembaga-lembaga kerjasama, dan memberikan amplop ke para muzaki dengan cara mendatangi langsung kelompok-kelompok perkumpulan dan perusahaan dengan cara meminta izin terlebih dahulu. Dan strategi yang ketiga yakni bekerja sama atau bermitra dengan semua kalangan, utamanya yakni dengan orang-orang atau organisasi yang berpengaruh seperti dengan pihak pemerintahan, kepolisian, sekolah tinggi, kepala desa, dewan guru, serta masyarakat umum.